Nah, akan tetapi Yesus tidak berlaku demikian. Orang-orang Farisi tidak percaya dan minta tanda kepadanya untuk mencobai dia. Yesus menolak, tak mau mengadakan tanda. Injil Matius bab 16 ayat 1 sampai 4. Ketika ia bergantung pada salib, musuhnya juga menantang. Kalau engkau sungguh putra Allah, turunlah dari salib dan kami akan percaya. Nah, itulah banyak orang-orang yang tidak mau mengikuti Kristus, malah menantang, ya. Jadi kalau engkau sungguh putra Allah, turunlah dari salib dan kami akan percaya. Itulah pandangan manusia. Pandangan Yesus lain. Diterangkannya sendiri dalam perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus. Injil Lukas bab 16 ayat 19 sampai 31. Terutama ayat 29. Ya, terutama ayat ya. Ya, 29 ayat 31, ya. Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Pada masa Paskah ini, Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Tetapi kan banyak orang tidak percaya. Berapa miliar nih? Ya. Manusia kurang lebih katanya 8-9 miliar di muka bumi ini. Sebab itu Yesus menolak segala propaganda mengenai tanda-tanda heran dan mujizatnya. Berulang-ulang kali ia melarang mereka menceritakannya. Injil Markus bab 5 ayat 43. Maka kalau ada yang membaca Injil, lalu kok Yesus itu melarang, kan begitu? Ya. Itu bukan dia melarang karena apa, ya. Tapi dia melarang karena memang, ya, supaya, ya, apa yang disaksikan oleh yang percaya itu adalah iman yang harus dipegang dengan teguh. Semua mujizat Yesus sesungguhnya jauh dari maksud memperlihatkan kehebatannya, dan malahan sebaliknya. Sifat pertama dalam mujizat ialah selalu membantu orang yang berada dalam kesusahan, menyembuhkan orang sakit, menghibur orang yang bersusah hati, mengadakan roti bagi orang yang lapar dan tak dapat ditolong lagi, ya. Membantu orang yang berada dalam kekuasaan setan. Jadi jelas, ya. Doa Bapa kami itu kan jelas mencantumkan itu yang luar biasa, ya. Jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab itu semua orang bukan hanya heran, melainkan gembira, senang juga. Akibat selanjutnya dimaksudkan adalah mereka memuji Allah. Mereka mengakui bahwa Allah telah mengunjungi umatnya di luar sifat keagamaan. Mujizat itu tidak berarti apa-apa. Nah itu. Jadi bagi orang yang tidak percaya, ya mujizat itu tidak berarti apa-apa. Beberapa kali kitab suci menyatakan bahwa Yesus mengadakan tanda-tanda supaya orang percaya. Itu benar, tetapi sudah harus ada pokok iman. Lalu tanda-tanda heran, mukjizat memperkuat dan menghidupkan kepercayaan yang sudah ada. Jadi harus ada tanda-tanda iman, barulah ada tanda-tanda mukjizat. Ya, tadi tanda itu artinya misteri, ya. Jadi misteri iman itu, ya, diwujudkan juga dengan misteri mukjizat. Ya, dan mujizat itu memperkuat dan menghidupkan kepercayaan yang sudah ada. Ya, apa mujizat yang terbesar yang dibuat oleh Yesus Kristus? Mujizat yang terbesar adalah bangkit dari antara orang mati. Maka disebut peristiwa mulia. Yesus bangkit dari antara orang-orang mati. Berikutnya, ya, Yesus naik ke surga. Roh Kudus turun atas para rasul. Nah, itu peristiwa mulia. Ya. Dan apa yang akan didapatkan oleh manusia? Yang akan didapatkan oleh manusia adalah, ya, kesukaan dan, ya, kegembiraan. Maka, ya, Bunda Maria sebagai bunda yang utama, manusia yang dipilih Allah yang utama, yang mengikuti kehendak Allah, dia diangkat ke surga. Maria diangkat ke surga, peristiwa mulia. Dan kita akan mendapat mahkota, ya, yang sama dengan Bunda Maria jika
kita melaksanakan kehendak Allah. Tadi, kita kan dalam doa Ratu Surga tuh kan? Ya. Kan kita harus mengucapkan haleluya. Ya, perlu saya ulangi lagi lah. Ratu Surga bersukacitalah, haleluya. Sebab ia yang boleh kau kandung, haleluya. Telah bangkit seperti disabdakannya, haleluya. Doakanlah kami pada Allah, haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, haleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya perawan Maria demi Kristus pengantarakan. Amin. Maka kalau ingin mendapat mahkota itu, kita harus mengikuti kehendak Allah seperti Bunda Maria teladan kita pada bulan ini. Bukan kita menyembah Maria. Itu pemahaman orang yang dangkal. Tidak ada orang Katolik menyembah Maria. Oh, dia membuat patung Bunda Maria. Patung Bunda Maria itu adalah simbol ekspresi iman yang ditempatkan dalam posisi khusus baik di dalam gereja maupun di luar gereja. Tujuannya untuk mengingatkan bahwa Bunda Maria mengikuti kehendak Allah. Fiat voluntas tua. Tapi kok dia berdoa di depan patung Maria? Coba perhatikan. Di atas patung Bunda Maria itu ada apa? Ada salib. Ya. Coba doa salam Maria. Apakah doanya tidak alkitabiah? Ya sangat alkitabiah. Ya. Namanya doa salam Maria bukan doa kepada Bunda Maria. Doa bersama Bunda Maria. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Itu kan dalam Injil Lukas yang disampaikan oleh Elizabeth. Ya, sebelumnya malaikat Allah, malaikat Gabriel. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita. Nah, itu oleh Elizabeth, ya. Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Ya. Mana ada Bunda Maria terpujilah di antara Allah? Tidak, terpujilah engkau di antara para wanita. Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Jadi yang terpuji itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Santa Maria. Ya kan? Kan gitu. Ya. Kan begitu. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Ya kan? Santa Maria Bunda Allah. Nah, Bunda Allah itu adalah gelar. Karena Bunda yang dipilih oleh Allah untuk melahirkan juru selamat. Allah yang menjadi manusia. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami, doakanlah kami. Mana ada doa salam Maria itu lalu sembahlah Maria. Doakanlah kami, doa bersama Bunda Maria. Doakanlah kami yang berdosa ini. Siapa yang berdosa? Kita. Sekarang dan waktu kami mati, amin. Nah, jelas ya. Nah, itulah ya bagaimana hubungan ya kita dengan Maria. Kita menghormati Bunda Maria, menghargai Bunda Maria. Karena Bunda Maria adalah Bunda yang dipilih Allah untuk melahirkan juru selamat, Mesias, Kristus. Nah, itu harus dipahami. Ya. Beberapa kali kitab suci menyatakan bahwa Yesus mengadakan tanda-tanda supaya orang percaya. Itu benar, tetapi sudah harus ada pokok iman. Lalu tanda-tanda heran, mujizat memperkuat dan menghidupkan kepercayaan yang sudah ada, sesuai dengan permintaan Bapa yang telah disebut di atasnya. Supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Injil Markus bab 2 ayat 10, Injil Yohanes bab 11 ayat 42. Ya. Bahwa anak manusia. Mengapa Yesus dinyatakan menjadi anak manusia? Atau Yesus itu gelarnya anak manusia? Karena Yesus sungguh-sungguh menjadi manusia. Dia memiliki darah dan daging. Maka apa kata Thomas ketika dia menyaksikan atau mensangsikan Yesus bangkit? Ya Tuhanku dan Allahku.
Ya Tuhanku dan Allahku. Bayangkan, ya Tuhanku dan Allahku. Itulah Thomas langsung bertobat dan beriman dengan total. Ya Tuhanku dan Allahku. Jadi Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah. Mau diganti kata-kata Thomas? Kan tidak mungkin. Ya baca ya Injilnya. Istilah yang berulang kali kita temui dalam kitab suci untuk mujizat ialah tanda. Jadi sebenarnya mujizat itu adalah tanda. Tanda-tanda Allah itu artinya mujizat-mujizat Allah. Itulah fungsi utama dalam perbuatan Yesus, yakni menjadi tanda kasih Allah terhadap manusia. Menjadi mujizat kasih Allah terhadap manusia. Jadi, tanda kasih Allah terhadap manusia. Yohanes berulang kali menyebutnya tanda, dan tanda itu menandakan kemuliaan Yesus. Jadi, mujizat itu untuk kemuliaan Yesus. Misalnya, di Kana, Yesus mulai mengadakan tanda-tanda dan ia menyatakan kemuliaannya. Ya, itu tadi sudah saya singgung waktu di awal. Ya. Terutama dalam Injil Yohanes sangat jelas dinyatakan bahwa kehidupan umat gereja sekarang, perbuatan Kristus kurios dalam umat, ditandakan dalam semua peristiwa itu. Jadi menjadi tanda, mujizat. Ya. Dalam mulut Yesus sendiri, peristiwa pengusiran roh jahat merupakan tanda bahwa penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Injil Yohanes bab 12 ayat 31. Dan bahwa kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Injil Matius bab 12 ayat 28. Bagi orang semasa Yesus, penyembuhan dari sakit lebih terang lagi sebagai tanda. Sebab penyakit dalam pandangan mereka selalu akibat dosa. Jadi begini, dalam pandangan Yahudi, kalau sakit itu karena tulah, karena kutuk, karena dosa. Ya. Jadi apapun sakitnya dianggap kutuk, dosa. Tapi bagi orang Kristen, sakit itu bukan lagi akibat kutuk, akibat dosa. Tetapi sakit itu adalah tanda yang menandakan bahwa manusia itu rapuh sementara. Tetapi ya, manusia yang sementara itu sudah diselamatkan oleh Yesus. Nah itu. Nah, sebab ya, bagi orang semasa Yesus, penyembuhan dari sakit lebih terang lagi sebagai tanda. Sebab penyakit dalam pandangan mereka selalu akibat dosa. Dosa sendiri ataupun dosa orang tua. Injil Yohanes bab 9 ayat 2. Nah, jadi dosa kutuk, dosa orang tua. Jadi ketika kita dibaptis, dosa asal kita, dosa Adam dan Hawa, dan dosa orang tua kita udah dihapuskan. Dan dosa-dosa kita dihapus. Ngerti tidak dihapus tuh? Bukan diampuni lagi, dihapus. Diampuni belum tentu dihapus. Tetapi bagi Tuhan Allah, ya, setelah diampuni, dosa orang itu dihapus. Nah itu. Jadi kalau orang dibaptis itu dosanya dihapus. Masa Pak, dia udah bunuh orang lalu tiba-tiba dia dibaptis Pak? Ya karena dia tidak tahu apa yang dilakukannya sebelum dibaptis. Dia menganggap ya, pembunuhan itu bukan dosa, tetapi suatu balas yang harus dilakukan. Tetapi ketika dia dibaptis, dia menjadi manusia baru dan dia tidak boleh melakukan itu lagi karena dia sudah tahu bahwa dia sudah diampuni dosanya. Tetapi tetap dia harus dihukum oleh negara. Nah, itu beda ya, karena dia hidup sebagai warga negara. Nah, begitu. Tapi sebagai warga negara kerajaan Allah, ya, cara menghapus dosa itu ya dengan mengakui dosa. Dan dalam gereja Katolik itu sarananya ada, yaitu sakramen tobat. Sakramen pertobatan. Itulah tanda atau mujizat dari Allah. Tanda kasih Allah. Nah itu. Jadi kalau kita membuat tanda salib itu karena kasih Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itulah tanda kasih Allah. Kita datang ke gereja, kita berdoa, itu adalah tanda kasih Allah. Karena Allah
bukan karena kita. Nah, itu harus dipahami. Ya. Jadi perempuan yang sakit pendarahan dianggap tak suci. Oleh nabi-nabi dianggap sebagai simbol tanda dari dosa. Yesaya 64 ayat 6. Kalau orang sakit pendarahan, ya, mennya ndak ya berhenti-berhenti. Ini pendarahan, Bah, sebenarnya. Mennya ndak berhenti-berhenti. Ya, karena ada penyakit. Tapi diakibatkan oleh dosa menurut orang Yahudi atau menurut kepercayaan pada zaman Yesus. Maka penyembuhan lebih jelas dianggap sebagai tanda pengampunan dosa, sebagai pemulihan hubungan dengan Allah. Seorang perempuan yang menjamah jubah Yesus. Ya kan? Dia bertanya kepada muridnya, siapa yang menjamah jubah Yesus? Akhirnya baru lama perempuan itu mengaku, ya kan? Dia sakit pendarahan yang cukup lama. Ya. Jadi tidak berhenti-berhenti maksudnya. Nah, akhirnya dengan menjamah jubah Yesus, dia sembuh. Apa imannya? Jika aku bisa menyentuh, ya, jubah Yesus, pasti aku sembuh. Ya, itulah iman. Karena dia tidak mungkin bisa menyentuh Yesus. Karena menyentuh Yesus pasti dia najis. Karena dia sakitnya pendarahan. Maka dia hanya menyentuh jubah Yesus. Nah, begitu. Nah, bapak-bapak gereja dan seluruh liturgi melihat semua mujizat Yesus sebagai tanda keselamatan, penghapusan dosa, hubungan baru dengan Allah. Kejadian-kejadian yang diceritakan tentang Yesus di Palestina dimaksudkan sebagai kejadian-kejadian di dalam tubuh Kristus yang mulia, di dalam umat gereja segala zaman, yakni dalam sakramen-sakramen dan kehidupan umat gereja. Sebab sakramen adalah pertemuan dan persatuan umat dengan Kristus yang mulia. Orang yang buta matanya disuruh ke danau Siloam, menyatakan terang yang diperoleh dalam bejana permandian. Mujizat memperbanyakkan roti, menyatakan perjamuan Ekaristi. Pengurapan orang sakit, Injil Markus bab 6 ayat 13. Menyatakan sakramen orang sakit, ya. Surat Yakobus bab 5 ayat 14. Nah, itu jelas.